Remo interview kali ini saya bersama seorang teman, seorang sahabat yang merupakan pemain bass grup band terkenal. Udah gitu pencipta lagu, seorang Kian, ya, seorang nak depan layang itu. Inilah lanang Buta, Mr. Buta, Pak. Kenapa kabar? Yo, saya mas. Saya kawan. Gimana Ji? Kabar. Baik. Muning ya. Ya, jelas. Orang bangun sorry. Gitu. Ini adalah saya sengaja datang ke tempat beliau karena dia adalah seorang seorang musisi besar di Bali. Tidak ada besar, badan besar. Ya, badan besar. Nah, yang dulu kurus ya. Kurus tanya aku kan. Katakan. Gondrong tanya. Gondrong dan gimbal dan. Jadi semua pernah. Semua pernah. Ending nenek bener. Ada. Diklir. Tapi kan bang lewat masa. Ya sudah masa sih boleh lewat. Jadi tinggal masa memetik. Masa mati. Tapi dia petik hilang. Nah, cerita bedek tentang Ya. awal karir musik. Awal karir musik. Sebenarnya saya dari tahun 94 itu Ji. 94 itu baru saya belajar main gitar. 94 itu saya belajar main gitar. Nah, yang kelas 1 SMA. Ya, itu yang dulunya waktu SMP itu tiang masih ya jarang-jarangnya sih karawanta. Belum ada niat karena tiang waktu itu masih di kerawitan. Oh, kerawitan. Ya, kerawitan masih suka menggambar, masih pokoknya segala sesuatunya lah. Oke, aku menabuh. Di satu titik itu membuat saya berubah itu pada tahun 94 ketika saya menggambar di satu hotel dan teman saya yang dulu sering saya ejek bermain musik, saya bilang so artis lah, so apa segala, karena kemana-mana dia bawa gitar gitu. Ketemu di satu tahun baru di hotel. Tapi dia menggambar, belum main musik. Oh dia nggak main cerita. Dia yang trio ya, sama Om ya, sama dia yang menggambar waktu itu menggambar Rinde. Itu jadinya setelah cek sound segala macam itu sorenya kita kan nggak boleh sama bang satu kamar di sana. Nah, di sana ngobrol. To the point saya ngobrol masalah fee. Jadi masalah fee saya waktu itu saya menggambar hanya mendapat uang 50.000. 50.000 waktu itu tahun 94 menggambar ini malam tahun baru. Ini panen para musisi, tak senawang dia. Akhirnya dia, woi kalian, kabar kita, kena datuk dan, gini nang, bayar. Nah, kamu masih apa main sama ini sama teman-teman di Rindik? Dapat manpes ya kak tadi, iseng yang mentakian, udah mau cuma bayar mana mengeneng gini. Oh shit, nggak tahu omku, aku cuma dikasih uang 250.000 gitu. Mulai berkesiap. Mulai jenger kupenya. Main gitar bolong itu tuh dia main trio itu. Udah 250.000 saya dikasih sama om saya. Tapi omnya kuda kan dia memandu. Iya kan? Saya berpikir waktu itu saya sendiri sama teman-teman yang ada job dan tidak tanpa maklar. Ya. Man saya tali, jak dulu tuh. Yang jadi keroblah. Antaman komisi ya. Jak dulu si Rinde si Suleng sih. Itu main sorenya sebelum orang dinar. Dinar sebelum dinar ini. Main bagian 1 jam, 1,5 jam tuh. Sampai sekat. Habis itu jadi 150 yang satu tim 150. Ya. Sedangkan dia per orang 250. Bahkan lebih gitu loh. Jadinya dari situ dia kok kita bermain alat musik tradisional kita dihargai seperti ini gitu loh. Jadi dari situ dia lihat ragu kini terus-terusan emak ini tidak hidup nih. Karena saya harus pikir ke depan karena dia demen seni Nah, saya suka seni. Ini mulai dah yang mulai tamat SMP
masuk tiang SMA 2 sekolah di Resman. Di sana tiang ketemu sama teman-teman yang memang suka musik banyak. Akhirnya di situ tiang baru mulai kelas 1, akhirnya punya band sekolah. Punya band sekolah di luar itu punya band satu band. Namanya Gases Band. Gases Band nih sama ini. Dia yang nyari saya dulu. Aja sing. Bisa. Ingat saya jago ngarep. Gak guru sih. Gases Band. Jadi pertama kali saya main di malam Natal dan malam Tahun Baru bersama Gases Band. Nah, itu masih ada Gonggong Edik mainnya vokalisnya. Vokal Pong. Habis itu drumnya Gong Tisan. Bassnya Gong Arim, saya main keyboard. Malah kok pokoknya ini pemainnya penjahat semua. Kita main di satu restoran malam Natal. Saya nggak tahu mereka nih tiang masih SMA kelas 1 tuh. Gonggongnya udah tamat SMA, udah ada senior ya. Tapi kok orang-orang ini semangatnya, tapi kok ambil pancing gitu loh. Ternyata di restoran yang tempat kita main tuh ada kolam. Di itu pulang pancing. Jadi habis main tuh lele udah gurami kaper. Wah. Jadi ini blur apa bangsa deh. Gue minum dulu. Nah. Tuh anak saya punya gini ting dulu nih. Blur dan gue. Itu tahun 94 ya? 95 ya? 95. Itu saya baru pertama kali main band dapat duit. Pertama kali itu. Sakan mula episode itu masih berkali begitu ya. Mancurut. Gong Edik yang ngajak saya disuruh dipaksa main keyboard. Saya tidak bisa main keyboard, hanya tahu 4 kunci aja. C, G, D, F, G, A 5 kunci. G, D, A, E. G, D, A, E aja. Dari sana saya mulai sangat tertarik gitu. Ya, kita main santai dan belajar gitu ceritanya kok. Tapi memang perjalanan seorang anak karir di musiknya, setahu saya memang sangat luar biasa. Gitu. Luar biasa nih. Luar biasa karena akhirnya sampai bisa hidup memang dari musik. Selain dagang kan ada produk lagi. Mungkin memang sampai lolot akhirnya. Begini, ketika saya mulai serius kan lewat yang banyak punya band dulu. Ada kos band tuh di SMA, habis itu Gases Band karena itu awal dan endingnya tidak mengenakan. Kita main malam Tahun Baru itu berkelahi. berkelahi ini sama tamu. Langsung dipecat. Tamu, bayangkan pemain band menjago dia tamu private orang lu gila. Mungkin pemain band Lensing kan. Tamu meretuling bisa dendang mata. Wah terjadi ribut menjago asli. Sampai tamu tuh mesadu, saya komplain, saya dijejek mau dikeroyok. Iya, itu yang terjadi. Habis itu saya punya kos reggae band. Kos band ini adalah band saya di SMA 2 yang sering saya ajak untuk festival-festival pelajar. Sering juara juga. Stongkaro sering juara. Habis itu saya punya di luar itu Fata Morgana. Fata Morgana sudah mulai banyak orang tahu ya, karena sudah kita mainnya di main reggae. Dan kebetulan reggae waktu itu lagi naik hit-hitnya main reggae, jadi banyak orang tahu. Sudah berasa ada enak nyaman di Fata Morgana dan kita bermain musik itu sudah nyaman. Habis itu saya pernah diajak sama Bobby SID buat ska. Protochip. Protochip. Nah, itu saya sudah mulai main bass. Sudah. Waktu di Fata Morgana yang main keyboard. Di kos reggae band itu, di kos band itu saya main saya vokalis di SMA. Gitu. Nah, asalnya ada Biru Band masih tak? Ya,
Itu Biru Band tuh awalnya begini. Itu band adik saya. Beda Ari Bintang. Nah, ya. Tapi saya ajak konser. Anu yang kayak Bintang tuh. Woi Jun, woi Ari, Icu, oke kemana kalian? Ayo dong. Ya seharusnya. Terus. Itu band Biru Band itu band adik saya. Ada Ogi, ada si Reza, ada Donat, ada Nanu, nyemen sih ya. Itu nyemen sih tuh ada. Itu mereka punya Biru Band. Saya lebih banyak melatih. Oh berarti. Ya, saya lebih banyak ini band ini saya didik gitu. Saya didik, saya aransemen musiknya. Kalau dia festival saya aransemen. Jadi satu ketika ada ajang festival yang bergengsi yang hadiahnya lumayan gede, itu Unud yang buat itu kayak. Dari situ saya mulai ayo isi keyboard. Ya. Jadinya mereka nggak mau nyari pemain keyboard, nggak mau pusing cari pemain keyboard. Akhirnya ya udah saya bantu aja. Akhirnya saya disuruh jadi main keyboard dan band festival itu kita dapat juara 2. Hidra juara 1. Akhirnya ya semakin sering festival, kok kemana-mana sampai festival Surabaya ada, dan satu titik yang membuat Biru itu jadi besar, festival rock se-Indonesia Lost Labor itu yang mengantarkan Biru masuk final, dan kita grand finalnya di Surabaya. Seluruh band rock se-Indonesia di sana. Tahun 2000 ya? 2001 ya? 2001 udah nangsat ya. Yang jelas sebelum bom itu. Ya itu dari itu Tiang mulai yakin bahwa saya sudah nggak mungkin kerja lagi di tempat lain. Andai kata pun saya kerja pun saya harus tetap di dunia musik. Nah, akhirnya setelah Biru gini sudah hasil festival kita hanya masuk 10 besar, dan itu peringkat 6 kayaknya gitu. Rekaman album kompilasi Lost Labor itu yang ke-9 kayaknya. Ya. Itu udah mulai kita jadi bintang tamu di acara-acara band-band pembuka dari band-band Jakarta kayak gitu. Nah setelah itu adalah bom Bali pertama. Bom Bali pertama itu yang membuat saya kehilangan job di Fata Morgana. Jadinya 1 minggu itu saya bisa main 8 kali dulu sama Fata Morgana. 8 kali? Iya. Ada yang 1 hari 2 kali. 2 kali ya. 1 hari libur. Seminggu itu berarti kita kerjanya 6 hari kerja, ada yang seharinya 2 kali. Setelah bom Bali itu Fata Morgana singlah job gitu. Cuma ada beberapa yang lagan bertahannya pun sebentar dan mengharuskan saya untuk putar otak. Biru band Sengman job Fata Morgana. Sengman job, sedangkan saya nak turuno nih demen pesu nih, demen mau belanja nih, demen bergaul gitu. Akhirnya mulai putar otak dan saya ketemu sama Debawo di rumahnya Bobby SID. Bobby SID yang mengenalkan saya sama Debawo. Ya. Saya dikenalkan sama tapi saya tahu Debawo itu dari dulu. Lolot tuh saya kenal karena dia bawa lagu obituari kayak itu. Dia main bass saat acara amplak di Unud. Sama SID dia main bass. Eka belum. Saya nggak lihat Eka, sana ada Bobby sama Jering aja. Dia udah tahu ini dan Lolot saya nggak boleh lagu obituari. Nah, gitu. Jadi Bobby yang kenalkan saya di sana. Akhirnya terbentuknya Lolot dari mana? Masih lama Gung. Itu kan 2002. 2002 itu Tiang sebelum bom itu saya sudah ketemu sama Debawo. Saya sudah garap musiknya dia. Debawo sebelum bom sebelum bom sebenarnya. Tapi saya mulai serius sama Lolot setelah bom. Nah, tapi saya ketemu sama Debawo itu sebelum bom. Masih saya main sama Protochip. Protochip. Karena saya sering sama Bobby kemana-mana, kita masih
miskin. Hobi ini negak keren lah sana tuh. Ya. Halo Bob. Bobby itu Bobby sering kesini, saya sering ke rumahnya Bobby, ketemu sama di bawah. Di bawah di sana saya diminta sama Bobby, Nang, tolong dia timpa raga aransemen musik nih. Iya. Aransemen musik. Tapi saya mau bilang, oke, sengken. Tapi ini kan lolot nih, kalian lemu boy, bat nih bi. Sing yo lagu Bali Nang. Oh ya, kena. Deh, aja nih lagu Bali deh kena. Ya Nang. Dengan santunnya dia. Hormat ya. Hormat yo. Dia mau paling tuh. Wow, ini lagu dia ini nggak? Dinyanyikan lah pertama kali dia nyanyi lagu itu nyanyi Lilo Sari. Kenja Lilo Sari dong di ngehang jani. Ada yang pengide bola. Di otak dia begini. Kerja ya. Banyak. Kecerane. Karena bermain di Kroco Chip, berubah. Betul. Saya karena itu waktu saya main lagu beat main ska kan. Langsung banyak saya bilang gitu. Saya udah lihat jenang lagu Ilusari itu terbayang sih. Langsung saya rekam itu sama di Bobby. Apa kan dia ngerekam dulu. Noleng. Dan itu menjadi tema di intro ya. Di lagu Tresno Memaksa. Nah itu awal. Habis itu dia nyanyikan lagu Dagang Kopi, Karman Beli, Tukang Suntik, dan mulai saya tertarik gitu. Kok lu aneh lagunya ini ya. Waktu itu zamannya Bayu KW gitu. Dan Gong sangat lain. Karena kita sering ketemu saat malam-malam makan nasi jingo. Gong kali ini Gong. Tangwang main ternyata pupu. Pangkuala. Terus. Dia main. Dia Raja Rabu Bali sebenarnya. Senior saya dia. Tapi dia lebih senior sekarang. Segitu. Gue ngal menyerah. Jangan menyerah. Gitu. Terus akhirnya. Ya udah langsung mulai saya aransemen dan itu banyak kan di band, drummer saya pernah. Membongkar pasang pemain, akhirnya yang tetap itu saya sama di bawah terus gitu. Mereka masuk studio, waktu itu Jering main drum. Jering. Akhirnya dapat produser, jadilah dari pemain drum yang tetap. Itu diambil sama Pergino. Oke, saya mulai sangat fokus karena waktu itu memang tidak ada kerjaan di musik dalam artian saya ngamen di pub juga nggak ada. Memang luang. Fokus, sangat luang waktu saya dan memang fokus waktu sama Lolot dan di Rudan waktu itu saya mau mulai ada titik jenuh di sana karena nak berkembang lagi. Mulai ada titik jenuh, saya mencoba dengan warna yang baru di lagu Bali, apalagi dengan musik yang berbeda. Waktu itu sih saya banyak yang mencemooh gitu. Mencemooh dalam artian lagu apa kayak ini musiknya nih? Musik apa nih? Melawan arus ya. Lagu sendiri boleh melihat itu lagu album yang mungkin tuh. Dan saya kebetulan waktu itu saya lebih banyak mengaransemen, bagian 90% itu. Iya, album itu jadinya album ini makin tuh saya sampai berpikir begini dan almarhum bapak saya bilang aman album ini sing laku udah benci main musik main musik menggai bawa di kantor apa hijau liai bawa gai tahu mas aman nih sukses album ini ajak Lolot nih silakan terus jalurkan jadi sukses terus di jalur musik. Akhirnya seiring waktu Lolot ada produser dan keluar album jalan selalu Lolot woi jauh Lolot main dan job penuh hari-hari saya sibuk kuang bubuk terus terang itu memang momen di mana saya mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa tinggi. Yang dulunya saya nggak pernah main bass, jadi mulai serius aku belajar gitu. Saya nggak ada ngajing.
Tapi memang waktu itu segmen pasar lolot anak muda kan Iya, kebanyakan betul, ya. betul. Yang memang banyak anak muda waktu itu mungkin kiblatnya keluar lagu-lagu pop. Akhirnya sekarang ada lolot mulai menyukai Mulai, lagu betul Bali. betul mungkin karena itu juga ya. Iya, betul. Pidana anding hanya musik rock dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu underground gitu. Jadi tiba-tiba ada lagu Bali dengan musik yang keras gitu ya. Sih keras sih, cuma ayah rock ya, rock alternatif ya. Jadi bisa sendiri berlengang. Astung Karo saya senang waktu itu setelah album ini sukses, muncul yang namanya Triple X, muncul yang namanya Bintang. Bintang tuh saya nyuruh dia bentuk Bintang tuh. Boleh tanya Jun. Bintang ada 4WD ada, mulai band baru ya. Badang. Bandnya namanya Badang nih, lah band juga. Punk Wallace Wood main band ya Badang. Terus sampai itu album kelima ya. Album kelima. Ada Titik Jenuh juga tuh. Jenuh juga tuh. Jadi seniman tuh mulai gitu, jeleknya di jenuh. Kalahnya di jenuh. Gitu. Akhirnya jenuh vakum dibawa singa main musik waktu itu. Tapi saya jenuh bukan jenuh bermusik, jenuh situasi dan kondisi. Gitu. Situasi kondisi itu mungkin karena berkarya itu aja terus ya, apa nggak tahu saya waktu itu ya. Saya sudah berkeluarga dan saya sudah punya anak 2. Nggak mungkin dong saya diam hanya kembali saya belajar ngantor ya. Saya nggak. Boleh di situ saya mengeluarkan jurus maut. Jurus maut. Banting setir jadi vokalis. Gitu. Baru Mister Botak lama Botak. Dengan V awal itu dari lolot. Nah, ini miris nih sebenarnya. Saya kembali lolot vakum itu saya kembali ke titik 0 lagi. 0 Gung. Yang dulunya saya sekali main sudah dapat jutaan uang, sekali konser dengan lolot jutaan uang. Halo Bantiang, konser Bang Pindo ke bo gidan yang hidup. Buat tenang buat bulan itu dan gitu ban orang. Tapi ketika tidak ada lolot, pegang saya tidak ada kerja lain. Saya hanya waktu itu saya main wedding tempat saya itu dari tahun 99 ya. Main keyboard wedding. Main keyboard itu. Akhirnya itu aja yang saya andalkan. Habis itu waktu itu lolot vakum saya mulai bermetaki-taki selane. Kok apa dek gaya nih, apa proyek apa dek gaya jadinya. Akhirnya saya jual lagu. Mulai jual lagu ke anak-anak, saya garap lagu anak-anak. Habis itu saya buat lagu anak-anak. Angkat dulu. Angkat. Cing, guys. Itu. Gaya. Ibu saya buat untuk corona nih Corona. Jadi selama musim corona tuh saya minumnya begini, ibu saya yang buat. Wajib, saya gitu opak kan. Tengkat di jam dah. Akhirnya anak-anak lagu anak-anak. Lolot vakum dia. Saya buat lagu anak-anak, saya jual lagu ke BRTV, ke Bali TV, habis itu Pangidang itu yang hidup. Pak Singgit yang ide sejak tua gitu. Saya bisa saya pertama kali mengulang itu mendapatkan job juga manjot pun. Ada nak ngajak dia, tapi bayar aku dong 150.000. Masa? Iya serius. Nak ngidang mengening dini nak ngidang. Apapun gaya itu yang penting bermusik saya ambil. Orang si nawang lanang dia di lolot dan ini mulai dia mengening apar lagu lah. Akhirnya bayar dia yang 150. Akhirnya untung saya ketemu sama sponsor sering ya gitu. Jadinya sponsor tuh saya selalu setiap selesai main itu saya bilang makasih bos nggak jangan kapok sama saya. Di sana lu berapa deh lu kasih? 150. Anjing gila. Murah banget gitu. Terus emang kenapa? Enggak, budget lu bukan segitu nang.
Akhirnya Harus saya minta bocorkan. dan itu sering terjadi. Akhirnya dibocorkan, budgetnya bukan sini, nah akhirnya saya minta. Ketika kalau mesin bang, saya waktu itu mulai pegang setir juga. Pegang setir dalam artian saya sudah bisa mengendalikan, karena sponsor dekat sama saya. Ya. Kalau nggak di wilayah saya dibayar seperti yang dia minta, jobnya dihentikan juga gitu. Nah saya dapat. Untuk nggak lama saya merintih itulah pedih deh. Ya. Paling sing 2 kali main atau 3 kali main saya dibayar 150.000. Akhirnya bakat kembali. Kembali lagi ke angka ya menyerupai Lolot lah. Kita pendidi 1.000. Ya. Akhirnya ketemu Lolot di Akasaka. Akasaka. Waktu itu Mr. Botak main di Akasaka. Nah, dan saya nelpon di bawah, deh. Lalu nak main dia, ragu main dia. Oh, nah. Saya berjanji sana tuh. Don, waktu itu Doni main gitar, Icuk main drum. Apa aja orang dia? Oh gini. Doni cang manilpon di bawah. Ya udah ragu main. Masa ada Doni. Ya kau tuh mau gitu Doni orang. Amon dia teko Don, cang sumpah Don. Amon dia teko cakap balik jak Lolot. Sukan ingat punya rekaman dia teko cek nyak balik bin jak hidup Lolot no. Oh ya punya sih nang klaim kesyang renang gitu loh. Sebenarnya apa sih kisah Lolot itu sebenarnya? Jenuh. Jadi ini raga bestak gimana orang jenuh ya punya aja daripada berkarya uring-uringan ya. Jadinya itu makanya yang kembali lagi sama Lolot itu si Debawo waktu di Akasaka yang main ini sudah bagian 6 lagu yang main sing tak kau ini sing tawang di lagu ke-7 pada ujung-ujungnya kayak gini kayak woi gitu ya dia pas main wah Lolot itu di sana penonton ayo Jamie woi Jaming dah dong, Jaming dah serai, saya panggil, dia bawa, yuk deh, ini sahabat saya, nyak nek ya, lagu apa, request penonton, langsung penonton duluan punya, ulang, punjering pembulun ya, dan itu banyak orang yang rekam, banyak orang yang, banyak bemani ini di sosmed, reuni loro, sampai tidak sama sponsor, Sampurna. Teleponnya dia, nang bener lu kalau Lolot reuni nggak kemarin ketemu cuma di acara gini aja pak, nah lu buat aja gini udah ntar gua yang giniin. Ini konen ada gini nih konen ada gambar sponsornya begala sponsor udah dibawa aja jangan apa mungkin deh gini oke deal perang. Akhirnya pesut. Denny sibuk waktu itu. Sibuk nujak dialog. Kasih juaring Google. Kita biarkan dia karena dia sudah sukses bawa dialog. Kasih juaring Google. Akhirnya dia pakai waktu itu ada Agung, ada apa bak drama. Akhirnya sukses acara itu. Lolot reunion itu terus dan sponsor terus gini. Sampai yang saya nggak pernah lupa sama nasihat Bapak Bupati Buleleng. Saya sama Bapak Bupati Buleleng udah dia saya anggap bapak saya, bapak kedua saya. Banyak saya dikasih nasihat. Nang, karena waktu itu Mr. Botak udah sering main di Buleleng tuh. Dia lagu Bullfest pertama itu saya buat. Saya buat lagunya itu. Akhirnya saya jadi dekat karena hubungan di partai. Satu bendera. Bapak juga sebagai ketua DPC dan sekaligus Bupati Buleleng. Di sana saya dekat. Habis itu nang bapak gede, bin yung balik ya Lolot, dalam Lolot no. Aman inti ngidang balik sama Lolot. Saya akan kasih job terus kamu. Singaraja khususnya. Khusus di Singaraja seandainya ada saya akan mengajak anak muda ayo contoh nih boten pakom boten runtuh jadi bidang balik dengan energi baru. Akhirnya udah saya memang bisa bilang sama teman-teman gitu, ayo
ketika Raga ditawarin seperti ini, aman nih sing jema kesempatan tidak mungkin datang. Ya. Jadi mulai saat Raga untuk membuka lolot baru, energi baru, Astungkara dekat tulus, Raga sing ada beban pemain. Saya yakin ini bisa lebih booming lagi dari yang dulu. Akhirnya Astungkara berjalan yang oke, secara spiritual juga saya memang kan sing cara demen kaden aku yang oleh betaro sih. Saya punya keyakinan waktu itu saya balik sama Lolot dan saya punya janji ketika Mr. Botak ini jadi besar, bukan besar gimana, jalan lah waktu itu. Saya yakin Mr. Botak senang kau mengimbangi energinya Lolot band yang itu nggak bisa. Saya hanya bisa ikut bermain musik, tetap eksis saja waktu itu. Ya. Bila mana saya balik lagi bersama Lolot, saya tidak akan lagi Mr. Botak, akan saya taruh di mana saya dulu main reggae. Gitu. Karena tidak mau saya ada dua otak dengan musik yang nah loh. Ibu saya nih jago. Jago masak. Dan Kang Yak. Guys, semua. Masih bola nih bro. Hah? Apa namanya bunga Mie goreng. Mie goreng apa nih? Mie goreng. Nah, coba minta siomay. Semua buat. Jadi memang di sini keluarga demen masak. Ya, okay. Sampai saya buka kikil. Kenapa saya tidak menyajikan kikil? Sudah biasa. Karena di warung gitu. Aja. Biasa. Jadinya ini saya sering ini mie goreng ada dagingnya, ada ayam, ada seafood juga, ada kentang, ada udang, sawi, sambil ngajang. Ambil aja ya, break ya. Ya, nah itu. Jadi makanya sekarang Lolot jalan, Mr. Botak. Andai kata saya berkarir berbuat musik di Mr. Botak, ngai lagu, arah musiknya sekeriki sama. Oke. Jadi saya ada dua. Saya ada patah. Ada rock. Kalau saya pengen main rock, fokus di Lolot. Kalau saya pengen ngibur, main reggae. Nah. Akhirnya jalan. Lolot sekarang 9 album lah. Album. Banyak album. Udah siap. Hah? Siap kan? Siap. Nanti saya tahu aja albumnya. Mr. Botak dianggap udah album nih. Banyak saya soalnya punya project. Ya project deh. Jadi ketika orang bisa bertahan itu adalah tidak semata-mata karena diri sendiri. Tapi saya bersyukur saya punya istri. Dia banyak mengerti kan ego saya. Gimana kaku saya, gimana kekeh saya sebagai seorang seniman ya. Gimana kok yang sing ngatur. Dia cukup mengatur keluarga, Mendalikan keluarga. Tapi dia adalah tukang sport saya. Dia kalau waktu Lolot band itu bubar, bukan vakum itu. Kalau dia drop, mungkin dia udah kerja di bank atau di Wijat yang gaya jabatan dia atau kerabat dia. Tapi dia enggak sengken bisa ngelagu, bisa menggending, bisa. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Banyak hal yang bisa dikerjakan. Jadinya dia tuh di saat Raga ada bekal, di saat Raga sing ada bekal, dia tetap muntuan kan. Jadi tidak ada yang berubah itu. Dan selalu dia memberikan saya mulai mungkin ini jadi awal yang baru, mungkin cara ngai panggilan lebih hebat daripada yang itu gitu kan. Dan memang betul dikatakan bahwa di belakang orang hebat itu ada istri kan orang tua saya, ibu saya ini bener dan ada bapak yang tuh gini tuh ajak lawan gitu kan. Mana saya Ben gitu ya. Aman ibu dia lebih gini. Nah, berdoa.
ini masih cowok, masih anak istri saya lebih ayo apa yang kamu bisa buat lagi selain ini, menggening bisa menggening masa sing 2 hari nih nggak bunyi yang lah dengan bunyi beda mah Ya awalnya kan. oh begitu nggak gue ya Rata-rata begitu. dan akhirnya sampai sekarang pun lewat jalan bisa botak jalan Jalan berdua-duanya. nah. Dan pengalaman yang paling gila itu waktu nyalak saya gagal tapi saya sing stres Kok saya bisa, sing kan? sedih Kok bisa? walaupun dan lepes yang 2 Harley hilang tuh ketika adik saya beli Harley sekarang saya 2 Harley udah hilang waktu nyalak itu saya punya tabungan iya dari sponsor lah iya tapi ya enjoy kan memang bukan garis hidup saya Garis di sana, ya. ya. Mungkin saya tetap di partai, tetap menjadi orang partai merah, tetap, tapi saya bukan harus ikut politik praktis di sana. Gitu. Saya tetap sebagai kader yang baik. Kadang Ya, tetap hajatan partai apa saya ikut. Itu pesan orang tua saya dari dulu. pengen solid juga gitu. Sulit, tetap saya di partai saya tetap. Jadi ini, apalagi kemarin saya di PDRI itu kan tidak ada partainya. Ya. Cuma saya Independen Cuman saya di apa namanya direkomendasi dari partai. dari partai. Jadi kayak pembekalan caleg waktu di Jakarta kayak itu saya dapat gini, memang dapat istilahnya saya direkomendasi sama PDI Perjuangan. Oh, iya. Itu Tapi termasuk sebenarnya sukses lah. Udah main suara nggak sih? sisa suara saya berapa ya 70 ribu berapa? 70.000. Oh. Iya, itu karena saya nggak punya saksi pun. Ya. Saya nggak punya saksi. Ya terbesar. Ya, itu pun sudah banyak teman-teman yang membantu ya, teman-teman partai banyak sekali. Singidang yang ngomongin semua Siapa kader aja, ya. karena saya dipaket secara politik itu saya digandeng sama caleg-caleg partai. Apalagi di Beleleng. Woi, Ya. besar-besaran tuh. Jadinya banyak saya mengenal orang di sana, saya tahu mana teman, mana lawan, mana yang sekarang bilang mendukung jadi tidak ada. Jadi saya nggak ngulu-ngulu orang konya yang tahu. Ya. Wah, ketika kita lihat dari suara kan, saya punya data. Ya. Tim saya ada tim, di mereka ada data. Nah jadi, jangan kini jangan tulung, nggak bisa. Ya memang harus. Ketika tidak ragu mengening dini nah. Bang suaramu nih ya jangan jadi mengening kudu bani maya. Ya, cita lanang sosok lanang itu terhadap Project Nolot sama Mr. Botak. Cita-cita ya tetap teruslah ngidang main lagu kayak mungkin kita di Indonesia cara Iwan dulu mungkin caranya. Iwan Fals. Oh, kakek itu hebat loh. Ya. Salut saya. Atau dia masih tua, masih laku, dia masih bisa nyanyi, dia masih menjadi panutan. Sampai tua pun jadi cara Krisio modelnya. Mungkin mereka udah umur 50 ke atas masih bisa bernyanyi. Jadi saya ingin seperti itu, mudah-mudahan di Bali bisa gitu. Tapi yang terpenting kemarin itu gagal di berhasilnya saya dan lagi saya gagal waktu saya nyalek itu saya dapat hadiah. Hadiah apa? Saya punya anak cewek. Ya, Melody. Sini. Ini termasuk hadiah. Ini hadiah nih. Karena jaraknya lumayan jauh ya tadi Mungkin kan. karena dia hadir saya nggak stres ya. Oh iya, ngelafalan baru ya. Dan karena istri juga. Dan dia tidak pernah menyesali sebesar apapun saya menghabiskan biaya. Tabungannya dia habis ya kerok untuk politik. Tapi tidak pernah dia marah, menyesal, tidak pernah menyalahkan saya. Justru dia orang tua saya, adik-adik saya, Ari, ada Santi, ada ipar saya Rawan tuh. Saya dijaga. Ada yang gimana morosing menek ibu saya. Serius mertua saya. Tidak ada lepas dari Terlepas dari itu karena satu pes liut lah Agung. Ya, betul. Saya seorang seniman, ngumpulin pes, ngumpul politik.
Tapi itu bukan ajum-ajuman, itu saya serius saya bertempur. Tapi memang atau kemampuan atau jodoh saya bukan di sana ya. Jadi pengalaman saya itu saya pakai istilahnya tolak ukur riban ya. Oh selama ini marah menit yang itu jadinya. Dan saya dapat ini hadiah ini dia lahir lagi sebulannya pemilihan itu. Ya, jadinya untung ada ini jadi ada kesibukan baru sih buat dia gitu. Ya Melodia. Ini siapa nih? Siapa nih? Ini siapa? Ini siapa namanya nih? Oh, kok nggak mau gitu? Oh, nggak boleh. Nah, ini namanya Melody. Melody Sri Amarsia. Ini memangnya ada. Koma. Ya, Me. Oh, Mama. Jadi ini ada kesibukan baru dong. Kakak, mana kakak? Kakak. Ini siapa? Haji. Oh, jadi ada kesibukan dong. Sambil selain tiang demen permainan tradisional kayak melayangan itu ya, yang suka asli lah. demen kepindak tuh. Mancing pun saya suka. Mancing. Tapi sering temang-temang. Karena ada mudung. Mudah sih nanggung-nanggung gitu. Gila ya. Itu kan melayang tuh, Bang. Begitu. Kalau tiang di luar musik ya ini olahraga ada samsa, saya pukul-pukul. Ini sama anak-anak main tinju-tinjuan gitu. Ya, karena suka. Jadi cara main band. Eka udah punya band namanya Bali Rock. Apa dan band kah? Apa dan band? Black Star Boys. Main punk detak ya. Denang juga udah sering bantu saya main band. Teman Mr. Botak main band. Dia sering jamming bertiga. Jadi sering kita bermain bertiga kayak gitu. Ada hari barang. Udah hidup gitu. Saya liu-liu aja ada. Nah, orang bakal mana? Bukan nak main bass. Mereka orang main kita enggak main drum. Saya nggak gini dia. Tetap ya. Siap bawa ya. Maknya apa ya? Bahkan tagen lebihan main lagi kadang-kadang. Lebihan gitu. Woi sombong aja lihat. Raga pindah merintis kan lihat dari angkatan kecil gede-gede. Ini langsung kan. Foto blog saya masih itu saya main gitu. Berat. Ya bersyukur aja lah. Akhirnya harapan ke depan untuk ini gimana? Saya tetap main musik yo. Ya jadi saya akan mengulangi investasi, saya akan buat studio, saya akan sanggar saya udah punya sanggar tuh. Nih, udah dari tahun 2004 juga. 2014 Kuman penghargaan. Stung karo. Udah sering main di kolaborasi main ya musik modern. Essential. Wih. Mak, Estinto mak. Mewah. Oke, Kang Yang. Gue kuning dan makin. Kenapa nggak bisa ulang tahun pernikahan saya sekarang? Selamat. Kemarin ulang tahun dia. Iya. Kan review lah kan di Facebook. Ini ulang tahun pernikahan. Jadi 16 tahun. 16 tahun. Itu istri mak. Main kan. Nak lah. Kurang saya tiang cara putri malu. Di sisi yang ini marah gitu. 16 tahun. Woi. Casting cowok enak loh. Betul lah pasti enak. Tapi ini yang telah ada. Kalian di itu. Kok lancang ya? Ini mie kalau saya ini dari kecil gini gasan nih. Oke. Coba. Gue masih main musik. Mama ambil dulu ya.
Coba Hah? dan aja kok. Coba. Oh, Oh, nah, yuk. ini kalau jadi PKB maunya saya jual ini di PKB sama balung, Alima. sama sate. Coba lubung sing tadi saya. Stop. Kamu permisi gitu loh, permisi. Gitu. Tapi orang kamu. Permisi. Jadi ini karena corona gung, Ya. senadi. Kata Pak Gubernur cancel ya, Misal istirahat diserahkan, ditiadakan. tahun ini untuk tahun ini. Oh, mudah-mudahan corona cepat berlalu. Nah, mari kita dukung pemerintah, dukung semua lapisan dokter-dokter yang bertugas ya. Saya salut. Kering semeton iragonnya di kapal pesiar, demogi Inggris. Ya. Semua kembali bisa berkumpul dengan kondisi yang sehat. Ya pasti ben ragonya presidensi rago ngajak nyamo Bali ini. Geja apa nah Ya, gitu mah. Ayo nak Ya. ini Mas. Ya betul. Ini HP-nya ya. Harapan terakhir lah jadi lah. Harapan terakhir Bagi industri lagu Bali untuk anak-anak yang ini. harapan terakhir untuk industri musik Bali bagi teman-teman pelaku ya, terutama ya pelaku seni, jangan pernah kapok. Gagal sekali coba lagi, Jun, gagal sekali coba lagi terus. Jangan sampai kamu kapok hanya kegagalan yang pertama. Tetap semangat dan jangan pernah menjadi ekor. Itu poin gue. Jangan pernah mau menjadi ekor. Kalau kamu mau berkarya akan menjadi ekor, Akan tetap begitu. tetap gitu-gitu. Berusaha untuk membuat sesuatu karena saya melihat setelah lolot ini belum ada yang fenomenal lagi. Ya, mudah-mudahan ada teman-teman bisa menggali lagi jenis musiknya. Ya lebih ini. Karena boomingnya lolot itu sangat fenomenal dulu. Sampai kita dapat penghargaan dari luar. Kayak begitu sih, tetap semangat kuncinya Gung. Ya. Siap. Terima kasih Nang. Oke. Itulah interview saya bersama Ladang, seorang seniman. Baik, saksikan terus interview, akan ada orang-orang hebat di sana. Terima kasih. Sukses Gung. Pasti besar. Besar, udah besar.